Oke, alhamdulillah. Anak-anakku semua bisa dengar suara Ustadz Muji dengan jelas? Bisa, Us. Bisa, alhamdulillah. Sekarang kita mulai pembelajarannya sambil menunggu yang lain. Sekali lagi Ustadz Muji ingatkan, untuk presensi hari ini kalian cukup mengetik nama, spasi nomor absen di kolom chat atau kolom pesan. Bisa dipahami ya? Oke, Bisa, nanti di Us. akhir akan Ustadz cek lagi siapa yang sudah hadir. Ini yang sudah Ustadz centang, yaitu ada Ananda Aldo, Ananda Faisal Zaki, Ananda Siva, ada yang admit lagi. Kemudian ada Ananda Khitan, ada Ananda Rara, Ananda Rafael, Ananda Raihan, Ananda Fabi, Ananda Melani, Ananda Fawas, Khairina, dan Khairani. Selanjutnya, adakah yang belum Ustadz panggil namanya? Ada Fatikul. Ananda Fatikul sudah gabung. Alhamdulillah. Adakah yang lain yang belum dipanggil sama Ustadz? Oke. Mbak Vina ada di sini? Barusan bergabung. Barusan bergabung ya Mbak Vina. Ustadz centang di sini. Mbak Vina bisa dengar suara Ustadz, nak? Ada temannya saya Vina Ratu bergabung. Mbak Vina bisa dengar suara Ustadz? Bisa. Mbak Vina nomor absen berapa nak ya? 17. 17, alhamdulillah. Nanti sambil menunggu yang lain, Ustadz beri salam dulu. Oke, semua duduk yang tertib. Coba semua duduk menghadap kamera masing-masing, nak. Tolong semuanya di-on-kan kameranya. Oke, kameranya di-on-kan dulu. Berkat link aja di WhatsApp web. Oke, semua lihat ke kamera, kameranya di-on-kan dulu. Belum, Ustadz mau lihat semua wajahnya. Siapa? Mas Rizky. Nomor absen berapa, nak? 12. Nomor absen 12. Muhammad Rizky Marendra. Oke, Ustadz centang nak ya. Yang baru gabung lagi siapa yaitu? Ada Ananda siapa yang belum dipanggil sama Ustadz? Adakah Ananda Cu? Belum ada ya? Oke, nanti di akhir pembelajaran Ustadz akan ulangi lagi presensi bagi Ananda yang belum Ustadz panggil. Sekarang sekali lagi, kalian on-kan dulu kamera kalian. Ustadz Muji akan mulai pembelajarannya. Ustadz beri salam, kalian jawab yang semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anakku semua. Di MPLS hari kedua kita harus tetap semangat walaupun kita masih berada di rumah. Tapi Ustadz Muji ucapkan selamat buat kalian semua. Tepat pada kemarin kalian sudah resmi menjadi Ananda kelas 6 SD Al-Huda 2 Kota Kediri. Senang semua? Insya Allah. Karena sudah kelas 6, berarti semangatnya harus dipupuk semua. Karena kenapa? Karena di kelas 6 itu nanti akan banyak agenda, nak. Terutama agenda kelulusan kalian. Maka dari itu, mulai sekarang sudah harus dipikirkan. Setelah di SD kelas 6, saya mau ke SMP mana? Ke MTS kah? Mondok kah? Atau ke SMP yang berbasis swasta ataupun negeri? Dipikirkan, didiskusikan dengan orang tuanya. Nanti Ustadz Muji dan juga Ustazah Mufidah yang ada di 6A, kita berdua akan bersama-sama untuk membimbing kalian sampai dengan lulus, sampai dengan mendapatkan sekolah lanjutan yang kalian inginkan. Semangat ya belajarnya. Oke anak-anakku semua, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semua duduk tertib. Jika berdoa,
Tangan diangkat, kepala tundukkan. Semua tangan diangkat, nak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak semuanya. Wah ini kok ada anak-anak kelas 6A. Mas, untuk 6A bisa live atau keluar gabung di linknya Ustazah Mufidah. Walaupun sama pembelajarannya, namun ini kita untuk hari ini sampai dengan hari ke depan, kegiatannya itu per kelasnya masing-masing. Jadi gitu ya. Jadi ini untuk Ustadz Muji selaku wali kelas 6B akan menghandle pembelajaran untuk 6D secara keseluruhan. Oke anak-anakku semua, sudahkah kalian melaksanakan sholat duha hari ini? Sudah. Sudah semua? Alhamdulillah. Tadi ada beberapa anak yang sudah kirim ke Ustadz. Walaupun Ustadz kan tidak meminta untuk mengirim, tapi alhamdulillah ada yang laporan. Ustadz bangga sekali kepada anak-anakku semuanya yang sudah melaksanakan ibadah dengan tertib. Tadi ada Mas Fano, Mbak Rina, Mbak Rani sudah mengirim fotonya pada saat melaksanakan sholat duha. Yang lain, walaupun belum mengirim nggak masalah, karena Ustadz tidak mengharuskan kalian mengirimnya. Yang penting kalian melaksanakan ibadah dengan tertib. Nanti kita yang belum sholat, nah dengarkan anak-anakku semua, yang belum sholat duha, nanti setelah kegiatan Google Meeting ini, Ustadz harap kalian melaksanakan sholat duha minimalnya 2 rakaat. Siap semua? Insya Allah. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar terkait dengan literasi. Ada yang tahukah apa itu literasi? Ayo, ada yang tahu? Literasi itu kegiatan terkait dengan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Lah maka dari itu, gemar membaca akan menambahkan pengetahuan kita, sehingga kalau kita banyak tahu, berarti nanti insya Allah kita banyak bisanya. Seorang yang banyak ilmunya, insya Allah itu lebih mulia di mata Allah. Maka dari itu, gemar membaca akan menambahkan ilmu pengetahuan bagi kita. Hari ini kita akan literasi anak-anakku semua. Masih ingat tentang unsur intrinsik, nak? Ayo, unsur yang ada di dalam cerita. Coba apa saja di dalam cerita itu? Yang pertama ada Tema. tema, betul. Yang kedua, Alur. ayo, alur, good. Yang ketiga, Tokoh. latar, betul. Selanjutnya, Tokoh. tokoh. Lalu, Mata. watak, Mata. mata, betul Mas Vano. Latar. Amanat. Nah, itu semuanya terkait dengan unsur intrinsik. Nah, hari ini kita akan sama-sama menggali pengetahuan literasi kita, menambah ilmu kita dengan judul asal mula dada merak. Ada yang tahu dada merak?
Belum tahu kan? Nggak masalah. Karena dengan rajin membaca, hari ini nanti kalian akan tambah ilmu. Apa ya dada merah itu? Sebelumnya, persiapkan satu buku kalian dan juga satu ballpoint atau pensil kalian. Sudah disiapkan kah, nak? Sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, Ustadz kasih kesempatan 2 menit untuk menyiapkannya. Itu bukuan. Di Ya, satu buku tulis dan satu peralatan tulis kalian. Bisa pensil, bisa ballpoint. Oke, sudah siap semua ya? Hari ini anak-anakku semua, kita akan gemar literasi. Hari ini kalian, tugas kalian, yang pertama, memperhatikan cerita yang akan Ustadz sampaikan. Yang kedua, kalian harus mengidentifikasi, mencari unsur intrinsiknya, mulai dari satu judul. Nah, kedua yaitu adalah tokohnya. Yang ketiga, latarnya. Yang keempat, amanatnya. Dan yang terakhir, ceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan Ustadz dengan bahasa sendiri, minimal 1 paragraf. Paham ya? Nanti Ustadz ketikkan, nggak usah khawatir. Nah, anak-anakku semua, siapkah kalian belajar hari ini? Siaplah. Hari ini kita akan literasi. Ustadz akan share salah satu cerita yang luar biasa yang berjudul Asal Mula Dada Merah. Bisa melihatnya di layar kalian? Bisa, Us. bisa. Alhamdulillah. Bisa. Topeng Dada Merah. Oke anak-anakku semua, Ustadz akan mulai untuk membacakan sebuah kisah ini. Nanti Ustadz akan ada 2 cerita anak-anakku. Cerita yang pertama terkait dengan Dada Merah ini. Cerita yang kedua berhubungan dengan Dada Merah, yaitu asal mula Reok Ponorogo. Nah, tugas kalian nanti di asal mula Reok Ponorogo, cari unsur intrinsiknya ya. Siap mendengarkan cerita? Di situ gambarnya bisa terlihat, nak. Ada berapa anakkah di situ? 3. 3 anak. Perhatikan semuanya. 3 anak itu bernama Ilham, Beno, dan Faza. Ilham itu yang berwarna putih kaosnya. Beno yang badannya subur. Dan Faza yang memakai baju kuning. Ilham, Beno, dan Faza sangat gembira. Kirap budaya Grebek Suro segera tiba. Hai, lihat. Apa yang ayah Faza bawa? Itu ada seorang laki-laki membawa sebuah topeng yang sangat besar anak-anakku semua. Ilham dan Beno berteriak, hai, lihat apa yang ayahnya Faza bawa itu. Lalu mereka masuk ke dalam topeng yang dibawa oleh ayahnya Faza. Apakah itu marah? Nah, lalu apakah itu harimau? Menyeramkan. Apakah itu singa? Mereka bertiga bertanya-tanya. Ada yang mengira itu seekor hewan merak. Dan ada yang bilang itu seekor hewan harimau. Dan ada yang bilang juga itu seekor singa. Perpaduan merak, harimau, dan singa. Ayo perhatikan lebih dekat. Kita masuk ke dunia Dada Merah yuk. Ayo anak-anakku semua kelas 6B. Ayo kita masuk ke dunia Dada Merah agar kita lebih memahami apa itu Dada Merah. Bulu-bulu merak terlihat seperti kipas raksasa. Wah, ini mereka bertiga sudah ada di dalam Dada Merah anak-anakku semua. Dan ternyata Dada Merah itu memiliki bulu dari merak. Kayu dadap terpahat menyerupai kepala harimau. Wah, menyeramkan sekali ini. Mereka sudah mulai berada di kepalanya. Ekor sapi terurai mirip rambut singa.
Itulah mengapa Dadak Merah juga disebut Singo Barong. Dengar nak istilah Singo Barong? Pernah ya? Itu namanya Dadak Merah. Disebut juga dengan Singo Barong. Batang bambu melintang. Caplokan namanya. Ada batang bambunya yang melintang. Di mulutnya itu nak. Itu namanya adalah caplokan. Pemain Dadak Merah harus masuk dan menggigitnya. Ingat, permain merah atau topeng Dadak Merah atau topeng barongan ini tidak dipegang dengan tangan, melainkan digigit dengan gigi. Topeng Dadak Merah tidak selamanya besar. Ukuran kecil juga ada agar mudah dimainkan. Bahannya dari plastik, kardus, dan karet agar ringan dibawa. Dadak Merah sangat besar. Tingginya 2,25 meter. Bisa membayangkan nak tinggi kalian berapa sentimeter? Ini bisa lebih 2 kali lipat dari tinggi kalian. Dan lebarnya 2,5 meter. Dadak Merah juga memiliki berat mencapai 50 sampai dengan 60 kilogram. Seberat orang dewasa. Bayangkan. Seberat ini topengnya. Dan itu dimainkan dengan digigit atau dipegang menggunakan gigi. Dadak Merah tidak bermain sendirian, nak. Ia membutuhkan gamelan untuk mengatur iramanya. Ada alat musik tradisional, nak. Namanya apa, nak? Gamelan. Pintar sekali. Bersamanya ada Prabu Kelana, Sewandana, dan Bujang Ganong. Ikut serta penari Jatil berkuda lumping. Itu termasuk dalam rangkaian reoknya, nak. Tariannya kuda lumping. Berbaju hitam berkumis tebal, warok namanya. Nah, biasanya ini kalau di kita di Kediri itu namanya gambuh jaranan. Masih ingat kan? Tapi istilah nama lainnya yaitu adalah warok. Dialah si pengawal bertubuh gempal. Lebih dekat, lebih asyik dilihat. Nah, itu dia topeng raksasa yang selalu dinanti. Dadak Merah yang menarik hati. Semuanya menyatu dan jadilah kesenian Reok Ponorogo. Nah, dari ini oke. Dari cerita yang sudah Ustadz bacakan, itu tadi adalah sebuah topeng raksasa yang perpaduan dari merak, singa, dan juga apa tadi? Harimau. Harimau. Apa namanya, nak? Topeng Dadak Merah. Dadak Merah. Oke, itu tadi sekilas tentang Dadak Merah. Tahu nggak asal mula dari topeng Dadak Merah? Kisahnya, nak. Ada yang pernah membaca kisah dari asal mula Reok Ponorogo? Belum ada ya? Hari ini kita akan menambah wawasan kita. Dadak Merah itu istilah nama yang lain yaitu adalah Reok Ponorogo. Kita akan mempelajari asal mula. Dari mana ya Reok Ponorogo ini berasal? Nah, sekarang nanti tugas kalian mengidentifikasi unsur intinya, nak, ya. Sekarang Ustadz akan share lagi terkait dengan asal mula Reok Ponorogo. Nah, persiapkan alat tulis kalian. Yang pertama nanti yang kalian tulis adalah judul. Judulnya apa ya? Asal usul Reok Ponorogo. Oke, nanti kalian identifikasi nama tokoh,
latarnya, latar kan ada latar tempat, nah, ada latar suasana. Itu nanti coba latar tempatnya apa, kalian nanti identifikasi. Setelah itu judul, tokoh, latar, amanat. Amanat apa yang bisa kalian petik dari cerita asal usul Reo Ponorogo yang dan terakhir nanti kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian. Siap nak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asal usul Reo Ponorogo. Dewi Songgolangit terkenal karena kecantikannya. Ia adalah putri Raja Kediri. Banyak pangeran dan raja-raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayang, ia belum memiliki keinginan menikah. Hal ini membuat kedua orang tuanya bingung sebab mereka ingin menimang seorang cucu. Mereka pun mendesak sang putri agar cepat menikah. Karena itu sang putri akhirnya mau menikah. Namun dengan syarat dihibur oleh tontonan yang menarik. Tontonan itu harus belum pernah ada. Tontonan itu harus semacam tarian yang diiringi gamelan, dilengkapi barisan kuda kembar, dan ada binatang berkepala duanya. Tak lama setelah itu, sang raja mengadakan sayembara. Isinya persis seperti yang diminta oleh sang putri Songgolangit. Para pelamar yang tadinya bersemangat menjadi banyak yang siut nyalinya. Banyak dari mereka yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk memenuhi keinginan sang putri. Akhirnya tinggal 2 orang saja yang tersisa. Mereka adalah Raja Singobarong dari kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Swandana dari kerajaan Bandarangin. Raja Singobarong adalah manusia yang aneh, yakni kepalanya harimau dan berbulu lebat. Bulu itu dipenuhi kutu. Itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematikan kutu itu. Sifatnya buas dan kejam. Sedangkan Kelana Swadana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah. Namun punya kebiasaan suka pada anak laki-laki. Raja Singobarong memanggil patihnya yang bernama Iderkala. Ia diutus untuk menyelidiki pesaingnya. Kelana Swadana setelah itu sang patih bergegas menuju kerajaan Bandarangin untuk menyelidiki. Setelah beberapa hari ia pulang untuk melapor. Sang patih melapor jika semua syarat yang diajukan sang putri berhasil disiapkan, kecuali binatang berkepala 2. Mendengar hal itu, Singobarong menjadi panik. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Bandarangin. Singobarong bermaksud merebut hasil usaha Kelana Swandana. Setelah siap, Singobarong memerintahkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki rute perjalanan Kelana Wandana. Namun, mata-mata tersebut tertangkap prajurit Bandarangin. Setelah rencana Singobarong, Kelana Swandana bergegas ke Lodaya. Saat itu, Singobarong tengah tertidur di taman kerajaan. Kenakan kutu di kepalanya dipatuki burung merak peliharaannya. Di luar istana, pasukan Bandarangin berhasil mengalahkan prajurit Lodaya. Saat itu, baru Singobarong terbangun. Sementara itu, si burung merak masih saja mematuki kutu di kepala Singobarong. Saat hendak mengamati keadaan, Singobarong dicegat oleh Kelana Swadana. Dengan kesaktiannya, Kelana Swadana mengubah Singobarong menjadi harimau. Namun, bagian kepala harimau itu juga ada kepala meraknya. Kemudian Kelana Swadana membawa hewan menjelma Singobarong untuk mengenapi syarat yang ditentukan oleh Dewi Songgolangit. Melihat segala yang diminta berhasil dipenuhi oleh Kelana Swandana,
Dewi Songgolangit bersedia menikah. Seiring waktu, kesenian ciptaan Klana Swandana dikenal dengan nama Reok Ponorogo. Nah, anak-anakku semua, itu tadi adalah cerita tentang asal usul Reok Ponorogo. Ada Singo Barong, ada Klana Swadana, ada ratu yang cantik namanya siapa ya tadi? Ratu Songgo Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit dari mana, Nak? Kerajaan Kediri. Dari kerajaan Kediri. Nah, kalau Singo Barong tadi raja dari kerajaan mana ya? Lodaya. Mana? Surabaya. Lodaya, betul sekali. Kalau Klana Swadana dari kerajaan mana ya? Bandara? Bandarangin. Bandarangin. Nah, sekarang tugas kalian tulis judul dari cerita tadi. Tulis dulu judulnya, Nak, ya. Sebelumnya kalian tulis hari tanggalnya, Nak. Hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Sudah ditulis tanggalnya, bawahnya ditulis tugas MPLS hari kedua. Kalian lihat di screen kalian ya. Ustadz akan share workbook. Tunggu. Tunggu biar kalian nanti bisa melihat apa saja yang harus ditulis. Nah, tunggu dulu, Nak, ya. Kalian melihat, Nak? Tulis hari tanggalnya. Kemudian tugas MPLS hari kedua. Baru kalian tulis judul cerita. Nomor 2, kalian tulis nama tokoh. Nama tokohnya ada siapa saja tadi. Kemudian kalian tulis latar tempat. Dan latar suasana. Latar suasananya tadi ada pertempuran antara Klana Swadana dan Singo Barong. Itu kalau menurut kalian ada pertempuran itu suasananya seperti apa, Nak? Gembira kah? Menegangkan atau apa? Menegangkan. Iya, menegangkan. Ditulis nanti suasananya. Terus yang nomor 4, amanat. Nah, tadi kan Dewi Songgolangit itu membuat sayembara dan berjanji. Barang siapa yang bisa memberikan tontonan yang luar biasa, yang dimana itu ada iringan gamelan, ada kuda gembar, dan juga ada hewan yang berkepala 2, saya siap untuk dinikahi. Akhirnya, Klana Swadana kan bisa memenuhi. Dan itu akhirnya Dewi Songgolangit mau dipinang atau dinikahi. Dan amanatnya apa itu, Nak, ya? Kalian bisa merumuskan amanatnya.
yaitu pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu, nomor 5, buat minimal 1 paragraf terkait dengan ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Ya, kalian bisa lihat dulu di layar kalian. Di situ sudah Ustadz tuliskan tugas-tugas kalian. Oke. Di mana ada kesulitankah? Sambil kalian mengerjakan tugasnya, Ustadz tetap pantau dari sini. Ustadz mau presentasi bagi yang belum. Ananda Freno adakah di sini? Tidak ada. Ananda Indah Putri Pratiwi? Tidak ada. Ananda Joy Satriani? Tidak. Terus Ananda Fauzan Jakaria? Tidak. Ini Mas Ozo ya? Iya. Fauzan Zakaria ini. Oke. Selanjutnya Ananda Gibran ada? Ada. Oh ada. Alhamdulillah. Ananda Raka, Mayaza Satriana. Ananda Raka ada? Belum hadir juga ya? Nggak apa. Oke, nanti Ustaz akan hubungi secara langsung. Oke. Sudah semua tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Habis apa? Tempat dan suasana. Oke, Ustaz share lagi ya. Biar kalian bisa melihat tugas kalian. Oke, latar tempat dan suasana ada amanat. Nah, amanat ini pesan, nak. Pesan yang disampaikan oleh pengarang itu. Terkait dengan cerita yang sudah kalian dengarkan. Tadi kan Ustadz ulangi lagi ya. Ada seorang putri cantik yang bernama Dewi Sanggolangit. Itu dari Kediri. Nak. Dan orang tua dari Dewi ini, putri ini, ingin segera putrinya ini cepat menikah. Karena ingin sekali untuk menikah cucu. Tapi karena si putri Dewi Sanggolangit ini belum berminat untuk menikah, akhirnya untuk mengiyakan permintaan dua orang tuanya, si Dewi Sanggolangit ini minta ada syaratnya yang disebut dengan sayembara, yaitu ada suatu permainan tontonan yang belum pernah ada. Nah, di situ akhirnya ada yang bisa memenuhi, yaitu Klana Swadana. Akhirnya Dewi Sanggolangit karena sudah berjanji, akhirnya dia harus menepati dan dia akhirnya menikah dengan Klana Swadana. Amanatnya ini apa ya yang bisa kalian ambil? Lalu buat cerita singkat terkait ini semua. 1 paragraf saja yang sudah kalian cermati, yang sudah kalian pahami terkait dengan asal-usul Reok Ponorogo. Tuliskan saja sesingkat mungkin 1 paragraf. Lalu nanti Ustadz mau tes sebelum kalian mengumpulkan tugasnya. Oke, kembali lagi di sini. Ada yang mau bertanya lagi selain Mas Rehan? Cukup jelas ya. Mas Rafael sudah selesai, nak? Sudah? Alhamdulillah. Oke, Mas Rafael. Masih semangat? Ya, Alhamdulillah. Coba Mas Rafael dengan suara yang semangat. Ustadz mau dengar hasil cerita asal-usul Reok Ponorogo yang sudah Mas Rafael cermati atau pahami. Tolong Mas Rafael dibacakan dengan keras, nak. Ponorogo. Ya. Kalau
kerajaan Mm-mm. Yang keras Mas Rafael, nggak usah malu-malu. Yang lain tolong di mute dulu biar kita dengar suara Mas Rafael. Ayo Mas Rafael. judul usul Ponorogo. Nama Ya. Langit dari kerajaan Kediri. Latar tempat Kediri dan latar suasana tegang. Amanat. Ya. Amanatnya apa, Nak? Menurut Mas Rafael. Amanat itu apa, Us? Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang dari cerita. Dari cerita tersebut, Moral. nilai moral apa yang bisa kamu ambil? Nilai baik apa yang bisa kamu ambil? Ya, jangan perang. Jangan perang. Oke, good. Gak masalah. Tulis saja, jangan perang. Terus ceritanya seperti apa, Nak? Secara singkat, tolong. Diceritakan kembali secara singkat saja. Ustadz mau dengar. Dari banyak pangeran ingin untuk dijadikan istri. Dari banyak pangeran, Ingin untuk dijadikan istri. siapa yang ingin dijadikan istri? Yang istrinya mau dijadikan Ratu Songgolangit. Oh, oke. Oke, asal mulanya dari Rek Ponorogo ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ananda Rafael. Semuanya bisa tepuk tangan. Oke, kita apresiasi. Oke, nanti ada penilaian. Alhamdulillah, Mas Rafael sudah percaya diri untuk mempresentasikan hasilnya. Adakah yang... Oh, Mas Yaki sudah selesai, Nak? Oh, belum. Tunggu, Ustaz mau lihat dulu apakah ada yang sudah selesai. Yang lain tolong di-on-kan dulu kameranya. Nggak usah malu-malu. Semua kamera di-on-kan biar Ustadz bisa melihat wajah kalian dengan penuh keseriusan, mengerjakan dengan penuh semangat walaupun daring. Mbak Melani sudah selesai, Nak? Belum, Us. Mas Rizky ini kayaknya sudah selesai nih, Mas Rizky ini. Mas Rizky sudah selesai? Mas Rizky bisa dengar Ustadz? Belum. Masih putus ini koneksi. Oh, belum. Mas Fatikul? Mas Fatikul sudah selesai, Nak? Oh, belum juga. Adakah yang sudah selesai? Mas Vano ini kayaknya. Vano? Sudah selesai, Nak? Belum juga. Oke, tetap semangat. Oke, anak-anakku semuanya, jangan lupa, Nak, hasil tugas kalian hari ini nanti difoto. Setelah difoto, dikirimkan ke Ustadz Muji. Paham ya? Hasil tugas hari ini, unsur intrinsik dari asal usul Rek Ponorogo, kalian foto, lalu kirimkan ke Ustadz Muji. Biar nanti Ustadz rekap penilaian kalian. Terus, untuk besok, Ustadz informasikan, besok kita tetap akan ada MPLSN hari ketiga terkait dengan literasi, membuat karya literasi. Kita nanti akan membuat sebuah komik. Membuat apa, Nak? Komik. Sebuah komik. Tahu baca komik, Nak? Pernah, Us. Pernah ya? Lah, nanti besok kalian akan membuatnya. Komik sederhana semampu kalian. Insya Allah kalian semua tuh luar biasa. Anak-anakku semua kelas 6B. Kalian bisa untuk membuat komik. Pastinya akan Ustadz contohin gimana cara membuat komik dengan ide kita, kreativitas kita tuangkan di satu lembar kertas, kita buat itu komiknya dengan seindah mungkin. Nah, itu adalah produk literasi kita. Kalau hari ini tugas kalian hanya mendengarkan cerita, besok kalian membuat karya komik. Nah, seru kan besok? Persiapan alatnya bisa kalian share apa saja yang harus kalian untuk besok kita membuat komik. Besok, Nak, dalam membuat komik,
Tunggu. Karya literasi, alat dan bahan. Simpel sekali. Siapkan besok 1 kertas buffalo berwarna putih. Kertas buffalo berwarna Satu. putih. 1 lembar. LBR. Nah, setelah itu siapkan juga pensil, penggaris, penghapus, dan spidol warna hitam. Ini yang harus kalian catat dan kalian siapkan untuk kegiatan MPLS besok. Ustadz ingatkan ya, alat dan bahannya untuk membuat karya literasi komik. Pertama, kertas buffalo berwarna putih 1 lembar, nah. Pensil, penggaris, penghapus, dan spidol warna hitam. Paham ya? Insya Allah nanti akan kami share terkait semuanya. Oke, dari sini ada yang sudah selesai tugasnya? Sebentar. Bentar ya, oke. Nah, nggak usah khawatir. Nanti tugas kalian yang belum selesai bisa kalian lanjutkan di rumah secara mandiri dengan penuh semangat. Ustadz ingatkan loh ya, ini masih pukul 9 kurang. Setelah ini bagi yang belum sholat duha, Ustadz harapkan kalian melaksanakan sholat duha bermunajat agar semua keluarga diberi kesehatan, kalian diberi ilmu yang bermanfaat, biar nanti di kelas 6 ini kalian tetap semangat terus untuk belajar walaupun daring. Oke? Laksanakan ibadah dengan tertib, jaga kesehatan di rumah, jangan keluyuran. Karena kenapa? Karena kondisinya masih belum stabil, virus corona semakin banyak menyebar, kita harus stay at home dulu. Kalau memang terdesak harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, nak. Ustadz saja di rumah harus tetap pakai masker. Karena kenapa? Ya untuk jagain juga, nak. Semua tidak ada yang tahu, maka dari kita harus tetap jalani protokol kesehatan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Ibadahnya jangan lupa, belajarnya harus lebih semangat lagi. Oke, sebelum Ustadz akhiri ada yang mau ditanyakan, nak? Aman ya? Ustadz ingatkan lagi, peralatannya untuk besok ada 1 kertas buffalo berwarna putih, siapkan pensil, penghapus, penggaris, dan spidol warna hitam. Untuk tugas hari ini, unsur intrinsik hari ini, kalian nanti cukup foto, kirim Ustadz Muji. Bisa dipahami? Oke, anak-anak hebatku kelas 6. Kalian luar biasa, kalian hebat, kalian tetap semangat, insya Allah luar biasa. Oke, yang belum selesai nggak khawatir. Nanti sampai dengan pukul 8 malam, kita tunggu tugas kalian. Diletakkan dulu peralatannya, nah. Kita doa dulu yuk, sebelum Ustadz akhiri. Nanti ingat loh ya, handphonenya jangan selalu dimainkan terus. Digunakan hanya untuk daring. Kalau mau bermain handphone, minta izin orang tua dulu. Oke, anak-anakku semuanya, sikap berdoa. Jangan diangkat. Kepala ditunduk. Semua tangan diangkat ya. Vina, ayo di-on-kan dulu nah, kameranya nah. Oke. Doa sesudah belajar mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal azamnal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha
illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Mas Fahri bisa dengar suara Ustadz Muji? Bisa. Oke, alhamdulillah. Mas Fahri untuk hari ini nggak masalah gabung dengan 6B. Mas Fahri besok masuknya di channel di linknya 6 anak ya. Nanti saya aturkan ke Ustazah Mufidah. Gitu ya nak ya, semangat. Semua sama, tapi kita ada kelas masing-masing biar nanti bisa terkontrol oleh akhiri Ustazahnya. Semangat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off dulu, diangkat kameranya. Ustadz mau ambil gambar dulu. Di-on-kan semua, hitungan ketiga semua senyum nak ya. Oke, pasang senyumnya Ustadz. Oke, 1, 2, 3. Oke, anak-anakku hebat. Dadah, sampai jumpa besok. Untuk besok, siapkan alat tulisnya yang sudah Ustadz kirim tadi. Oke? Dadah. Aku suka